Oh dia terbata-bata tuh. Ini gue udah pencet. Udah. Biarin nanti bisa Terbata-bata, di-cut ya. di-cut aja. Bisa. Oke. Oh, terang cahayanya. Ya lu ngerti sih, muka gue minyak ini. Itu tisu. Agak kotor. Mana? Ini. Many minutes later. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas ERP membangun aplikasi komputer berbasis ERP dengan menggunakan aplikasi Odoo yang berjudul Sibir Computer Equipment. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Intan Safitri. Lalu ada teman saya Badrus Soleh, selanjutnya ada Muhammad Rizky dan Sarul Ramadan, dan yang terakhir ada Yulian Faisal Rizky. Yang pertama ada latar belakang. Sibir Computer Equipment adalah toko penjualan peralatan komputer yang berada di Bekasi. Toko ini berdiri berawal dari 5 teman yang sedang memikirkan untuk membuka sebuah usaha. Dan pada akhirnya kelima orang ini memutuskan untuk membuat sebuah usaha berupa peralatan-peralatan komputer, dan kelima orang ini memiliki passion di bidang komputer sehingga kami memutuskan untuk membuka usaha tersebut. Kami mencoba untuk mengembangkan usaha dengan mendirikan toko serta membuat situs penjualan bernama Sibir Computer Equipment dengan mengimplementasikan aplikasi Odoo untuk membuat suatu sistem enterprise research planning. Dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Badrus Soleh. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh rekan saya sebelumnya. Saya Badrus Soleh dengan NIM 111800454. Di sini saya ingin menjelaskan struktur organisasi pada toko Sibir Computer Equipment. Di sini ada struktur General Manager, yaitu manajer logistik, manajer toko, manajer penjualan online. Di sini ada keterangan tugas struktur organisasi. Yang pertama yaitu General Manager, yaitu bertanggung jawab terkait seluruh proses bisnis toko. Yang kedua, manajer logistik, yaitu bertanggung jawab terkait rencanakan, mengarahkan atau berkoordinasi pembelian, pengundangan, distribusi, perkiraan, layanan perencanaan, pengelolaan personil logistik dan sistem logistik, dan mengarahkan operasi sehari-hari. Yang ketiga, manajer toko, yaitu bertanggung jawab terkait penjualan barang yang dilakukan langsung pada konsumen, data langsung pada gerai kami. Yang keempat, manajer penjualan online, yaitu bertanggung jawab terkait penjualan online. Kemudian di slide berikutnya ada keterangan untuk logo. Di sini ada logo toko. Logo tokonya seperti ini, Sibir Computer Equipment. Nah, logo toko itu diambil dari nama Sahrul, Isal, Badrus, Intan, dan Rizky. Computer Equipment yang berarti peralatan komputer. Lalu soal pemilihan warna biru dan biru tua agar terlihat menarik dan menyatu menjadi satu warna orange hanya sebagai tambahan supaya lebih menarik. Dan slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Yulian Faisal Rizky dengan NIM 111801700. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh teman saya sebelumnya. Di sini saya ingin menjelaskan 2 poin proses bisnis. Yang pertama yaitu siklus procurement. Adalah kegiatan membeli dan menerima barang. Berikut adalah siklus procurement pada toko Sibir Computer Equipment. Yang pertama yaitu requirement determination. Adalah menentukan kebutuhan barang yang akan dibeli. Yang kedua, source determination, yaitu mencari perusahaan penyedia barang secara tepat. Dalam penerapannya, di bagian vendor membuat daftar harga pemasok dan terintegrasi dengan bagian procurement. Yang ketiga, vendor selection, yaitu mencari supplier atau vendor yang tepat. Dalam penerapannya, manajer pembelian memilih nama vendor pada saat melakukan permintaan penawaran. Lalu, order processing, yaitu proses permintaan barang. Dalam penerapan pada aplikasi Odoo,
Manajer pembelian melakukan permintaan penawaran. Lalu purchase order monitoring, yaitu berupa tracking order atau perkembangan status permintaan penawaran. Lalu good receipt, berupa penerimaan barang. Manajer pembelian melakukan validasi jika barang sudah diterima. Lalu yang terakhir ada payment, yaitu pembayaran kepada vendor. Manajer logistik membuat faktur. Kemudian poin keduanya, siklus sales dan distribusi, adalah proses penjual dan mendistribusikan barang atau jasa dimulai dengan interaksi awal antara pelanggan dan penjual. Hal ini berakhir setelah produk yang dibeli telah dikirim atau disampaikan. Contohnya ada inquiry, yaitu pelanggan meminta informasi rinci tentang barang-barang tertentu dalam harga yang sudah ditentukan. Dalam penerapannya pada aplikasi Odoo, konsumen langsung melihat situs web atau mengunjungi gerai point of sales. Quotation adalah dokumen yang berisi informasi mengenai barang atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan, harga, dan informasi pendukung. Dalam penerapannya pada aplikasi Odoo, konsumen menerima email terkait quotation setelah melakukan proses checkout. Lalu sales order adalah kontrak perjanjian antara sales dengan pelanggan mengenai penjualan barang atau jasa beserta harga, jumlah, dan waktu pengiriman. Dalam penerapannya, sistem Odoo akan mengirim email terkait order setelah pelanggan melakukan pembayaran kepada toko sibir. Lalu ada picking, proses pengambilan, mencakup pengambilan barang dari lokasi penyimpanan dan penentuan jumlah yang tepat di mana barang akan disiapkan untuk pengiriman. Dalam penerapannya, manajer penjual akan mempersiapkan barang untuk dikirim dan setelah dikirim maka manajer penjualan akan validasi pengirimannya dan konsumen akan mendapat notifikasi berupa email bahwa barang sudah dikirim dan persediaan akan berkurang secara otomatis. Lalu yang terakhir ada invoice, sebuah dokumen penjualan digunakan sebagai bukti pembayaran. Dalam penerapannya pada aplikasi Odoo, manajer penjualan melakukan pembuatan faktur setelah pengiriman agar secara otomatis terekam pada data keuangan perusahaan dan konsumen menerima email secara otomatis terkait pembayaran yang sudah dilakukan. Lalu untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, saya Sarul Ramadan. Saya di sini akan menjelaskan tentang aplikasinya dengan integrasi sistem Odoo. Di sini kami memakai modul website. Dan ini adalah tampilan dari website toko kami. Sini ada judulnya Welcome to Toko Sibir Komputer. Lalu ini adalah iklan dari toko kami. Seperti ini. Lalu di bawah ini ada kategori produk yang kami miliki. Ada notebook, keyboard dan mouse, headset, VGA, casing, dan juga prosesor. Lalu langsung saja kita ke toko jual beli. Nah, ini adalah toko e-commerce kami. Di sini ada berbagai macam produk atau barang yang kami jual. Contohnya ada laptop Lenovo IdeaPad. Kita klik saja untuk membelinya. Lalu ini adalah tampilan dari barang tersebut. Kita beli satu barang saja, lalu kita klik masukkan ke keranjang. Lalu ini adalah order pembeliannya, langsung kita check out. Nah, ini adalah alamat pengiriman. Jadi kita isi alamat rumah atau alamat tujuan untuk pengiriman barang yang telah tadi diorder. Langsung kita confirm. Nah, ini pembayarannya ada PayPay, wire transfer. Kita bayar sekarang. Oke, pembayarannya nanti akan otomatis masuk ke email pembeli. Oke, selanjutnya
kita akan membuat invoice untuk membeli. Nah, ini adalah tampilan dari orderan yang belum dibayar oleh pembeli. Di sini kita sebagai admin dan akan membuat invoice untuk pembeli. Lalu kita confirm saja. Nah, seperti ini. Kita klik delivery untuk pengiriman barangnya. Nah, kita validasi. Dan oke, dan barang siap untuk dikirimkan ke alamat tersebut. Oke, balik lagi, kita akan membuat invoice-nya. Sini klik create invoice, lalu create and view invoice untuk melihat bagaimana tampilan dari invoice-nya. Lalu kita confirm saja. Nah, sudah selesai. Kita akan lihat bagaimana tampilan invoice-nya. Nah, ini adalah tampilan dari invoice untuk pembeli seperti ini. Oke, saya Muhammad Rizky. Di sini saya akan melanjutkan integrasi sistem aplikasi Odoo. Di sini ada modul sales yang fungsinya untuk mendata customer saat membeli produk atau barang di toko kami. Contohnya seperti ini, kita klik create. Nah, ini kita tuliskan nama si customer, misalkan Alvin. Kita create. Di sini alamat toko kami, Bekasi. Ini alamat si customer. Nah, di sini si customer ingin membeli di toko kami yaitu gaming mouse atau mouse gaming dengan 1 unit dengan harga 900.000. Di sini si customer memilih 15 hari untuk jadwal pembayaran. Nah, jatuh temponya itu berarti tanggal 26 Desember 2020. Lalu kita klik confirm. Kita klik, lalu klik. Nah, di sini kita klik validasi, klik apply. Nah, di sini kita akan create invoice untuk ke customer atau pembeli menampilkan pembayaran. Di sini kita pilih regular, lalu create and view. Tunggu sebentar. Nah, lalu kita pencet confirm pembayaran. Lalu kita review. Nah, ini hasilnya. Hasilnya seperti ini, hasil invoice-nya. Nah, kalau misalkan customer ingin membeli secara online atau dari rumah, kita bisa menggunakan send by email. Nah, sini kita tulis email si pembeli, tulis nomor teleponnya. Nah, ini kita toko kami, Sibir. Nah, ini logo toko kami. Nah, kita tinggal klik save.
Nah, ini hasilnya seperti ini. Selanjutnya ada modul inventory. Fungsinya untuk mengecek ketersediaan barang yang berada di toko dan juga bisa mengecek pengiriman barang yang telah dipesan oleh customer. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dapat mempermudah admin toko dalam pembuatan invoice pembelian, penjualan, serta pengecekan persediaan barang. 2. Setiap transaksi yang tersedia di dalam toko dijalankan dengan menggunakan aplikasi Odoo. Pada setiap akhir periode toko akan mencetak laporan keuangan yang meliputi laporan neraca, laporan laba rugi, laporan neraca saldo, sehingga dapat memberikan informasi-informasi penting dan membantu manajer dalam mengambil keputusan. Saran, sebaiknya aplikasi Odoo tidak hanya digunakan untuk membantu proses pembelian dan penjualan barang saja, tetapi juga meliputi modul-modul lainnya, sehingga sistem toko menjadi lebih terstruktur. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.